Balik lagi di channel Ikun Craft. Apa sih manfaat pupuk kompos, teman-teman? Manfaatnya banyak banget ya, teman-teman. Menjaga kualitas tanah, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan pertumbuhan tanaman, melindungi tanaman dari hama dan penyakit, mengurangi penggunaan pupuk kimia juga ya, teman-teman. Mengurangi limbah organik. Widih, mantap. Tanah yang subur dapat menahan air lebih baik, teman-teman, memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ya. Bahan kompos yang kita gunakan kali ini salah satunya ada limbah pohon pisang, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ke cara pembuatannya, untuk yang baru bergabung saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa like jika video ini bermanfaat ya, teman-teman. Ayo teman-teman, kita sama-sama belajar membuat pupuk kompos ya. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, jujur saja saya bukan ahlinya dalam membuat pupuk kompos, tapi saya pengen belajar lebih mendalam ya tentang pupuk kompos, teman-teman. Kalau melihat manfaatnya luar biasa banyak ya, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja ke cara pembuatannya. Kumpulkan bahan-bahan, setelah terkumpul ya dicacah kecil-kecil, teman-teman. Semua sampah organik yang berukuran besar ya dicacah. Bahan pembuatan pupuk kompos kali ini saya menggunakan rumput liar yang ada di belakang rumah ya, teman-teman. Jika di sekeliling rumah teman-teman ada rumput-rumput liar tuh, bagus banget tuh. Teman-teman sudah punya salah satu bahan untuk membuat pupuk kompos, teman-teman. Oke, lanjut. Bahan yang kedua ada daun pisang kering. Pengalaman saya ya, daun pisang kering bagus banget untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya pohon pisang, teman-teman. Waktu memindahkan ini ya, anakan pohon pisang atau menanam pohon pisang yang baru, saya selalu gunakan ini daun pisang kering yang sudah mulai hancur, teman-teman. Itu bagus banget buat merangsang pertumbuhan akarnya, teman-teman. Daun pisang kering mengandung protein 13%, serat kasar 26%, ada kalsium juga, ada karbohidrat juga ya, teman-teman. Selulosa 30%. Nah, selulosa apa itu? Hemiselulosa 20%. Apa itu, teman-teman? Ya, seperti itulah. Pengalaman saya pokoknya bagus buat merangsang pertumbuhan akar ya, teman-teman. Ya, seperti itu pokoknya kandungannya. Manfaat daun pisang kering juga ada banyak ya, teman-teman. Daun pisang kering memiliki banyak manfaat bagi tanaman. Salah satunya adalah pestisida nih, teman-teman. Pestisida alami, teman-teman. Daun pisang kering dapat diolah menjadi kompos yang mengandung kaya akan unsur hara, teman-teman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, NPK lah ya. Meningkatkan kesuburan tanah, membantu pertumbuhan tanaman. Setelah saya tahu kandungan daun pisang kering itu mengandung NPK, ya NPK yaitu tadi ya, teman-teman, nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu setiap saya naruh daun pisang kering di bawah pohon pisang, rasanya tuh seneng ya, kayak ibarat apa ya, kayak udah ngasih makanan buat si pohon pisang itu ya, teman-teman. Ya kurang lebih kayak sama lah ya rasanya, sama ini kayak habis ngasih pupuk NPK yang 16 itu, teman-teman, ke pohon pisang itu ya. Oke, teman-teman, kalau ada daun pisang kering jangan dibuang sia-sia, teman-teman. Ditaruh aja, kalau males ya ditaruh aja di bawah pohon-pohon biar hancur sendiri, biar remuk sendiri ya. Itu bagus manfaatnya buat tanaman. Jangan lupa tuh kalau habis nabur pupuk atau kasih kompos ya pada tanaman, doain juga tuh si tanaman itu, teman-teman. Sehat-sehat ya, tumbuh besar, nggak keserang penyakit, nggak ada musim hama juga ya. Pokoknya segitunya lah ya, teman-teman. Tanaman saja saya doain, apalagi Anda yang sudah subscribe nih, teman-teman. Baik, sebelum dilanjut seperti biasa saya kasih waktu buat Anda yang buat teman-teman ya, untuk subscribe.
subscribe channel ini ya teman-teman, agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Ikun RT Craft. Oke, seperti biasa saya hitung sampai 3 ya. Klik subscribe. 1, 2, 3. Oke, untuk yang sudah subscribe saya doakan semuanya sehat selalu, tambah ilmu, tambah rezeki juga ya, rezekinya berkah, tambah rezeki. Yang lagi kurang enak badan semoga cepat sembuh, bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Yang lagi usaha, yang lagi merintis usaha, semoga usahanya dilancarkan teman-teman, dimudahkan segala urusannya ya, berhasil, dan yang terbaik untuk semuanya. Semoga apa yang sedang dicita-citakan semoga dapat segera terwujud, amin. Oke, lanjut bahan yang ketiga teman-teman, ada kohe kambing nih. Kohe kambing atau kotoran kambing mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman ya, mengandung nitrogen, fosfor, kalium dan kalsium dan kalium ya, meningkatkan pertumbuhan dan produksi buah ya. Nah, buah tanaman cabai keriting. Nah, mantap kan, perlu dicoba teman-teman. Kalau udah punya komposnya ya, kita coba buat nanam ini cabai. Karena tidak semua orang ya bisa nanam cabai. Tanam sih mungkin bisa ya, tapi owen atau berbuah itu belum tentu ya. Karena biasanya kalau cabai gampang-gampang susah teman-teman. Kalau nanam satu dibiarin gitu ya, tahu-tahu ininya banyak ya buahnya. Tapi kalau nanam ada 3-4 ya nggak ada yang berbuah kadang ya. Minimal tahu dulu lah ya teman-teman, nanti kalau sudah ada komposnya bisa praktek. Minimal tahu kalau kohe kambing bagus buat tanaman cabai ya. Masih ada banyak teman-teman manfaat kohe kambing, seperti memperbaiki struktur tanah, sehingga akar dengan mudah dapat menembus ya. Nggak percaya, taruh saja nih teman-teman, taruh saja kohe kambing di tanah yang keras sekalipun ya. Kalau kohe kambingnya sudah hancur, itu pasti ini tanahnya jadi berubah gembur ya. Lanjut, bahan yang keempat ada ada batang pohon pisang teman-teman. Batang pohon pisang juga mengandung unsur hara ya, kalium, nitrogen, fosfor, yang dapat menggemburkan tanah teman-teman, menyuburkan tanaman. Apakah batang pohon pisang dapat dijadikan kompos dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman? Tidak ya, tidak bermanfaat apa-apa bagi tanaman. Cuma kalau ketepok pisang mengandung air ya lumayan lah, tanah sedikit lembab kalau dikasih batang pohon pisang gitu teman-teman. Nah, kalau ada yang bilang seperti itu jawaban yang salah ya teman-teman. Misal kalau ada yang ngomong ketepuk pisang itu tidak bermanfaat apa-apa bagi tanaman, itu jawaban yang salah. Jawaban yang benar, batang pohon pisang bermanfaat ya buat pertumbuhan tanaman. Oke, saya ulangi lagi ke cara pembuatannya ya teman-teman. Mungkin barangkali ada yang kurang fokus tadi. Jadi kumpulkan bahan ya, kalau udah terkumpul cacah kecil-kecil seperti batang pohon pisang, daun pisang kering, terus rumput-rumput liar itu ya teman-teman, terus kohe kambing juga. Nah, di sini saya memakai bantuan molase dan terasi ya teman-teman. Air yang di ember itu saya pakai terasi 2, terus molasenya 2 tutup juga ya teman-teman. Kalau yang di konten sebelumnya saya pakai terasi 1. Nah, konten kali ini saya pakai 2, buat perbandingan juga ya teman-teman. Kira-kira bagusan mana ya, cepetan mana hancurnya, remuknya ya. Kalau udah dicacah, dikumpul, diaduk-aduk ya gitu ya teman-teman, diaduk-aduk semuanya, terus disiram air terasi dan ini molase atau tetes tebu ya teman-teman. Kemudian dimasukkan ke karung lagi dan disimpan di tempat yang sejuk dan tidak terkena matahari langsung teman-teman.
Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini pembuatan kompos di konten sebelumnya, sekitar baru mau 1 minggu kalau nggak salah ini. Tuh, saya kasih daun pisang yang hijau juga udah merah ya. Dan wow, luar biasa teman-teman. Ternyata langsung kelihatan hitam ya. Yang tadinya banyak rumput, terus ada ini batang pohon pisang juga ya, dan sudah berubah. Cuman untuk kohe kambing ini masih seperti sukro teman-teman. Nah, ini perlu juga di konten ke depan, kalau kohe kambingnya ini mungkin ya dibantu diremuk gitu teman-teman. Tapi meskipun terlihat seperti sukro seperti ini ya, ini pas dipencet juga udah ini lembek gitu teman-teman, mudah hancur ya, udah lunak. Nah seperti ini. Nah itu enggak keras, itu kalau dipencet langsung remuk. Ya oke, mungkin cukup sampai di sini dulu konten kali ini ya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan limbah-limbah organik teman-teman, seperti rumput ya, terus batang pohon pisang sebagai kompos teman-teman. Oke, untuk yang pengen belajar tentang ini, belajar bareng-bareng tentang kompos, jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ikon Aircraft. Oke, terima kasih sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diikat yang kuat ya teman-teman, lebih kuat lebih bagus, karena nantinya bakal ini ya, longgar sendiri gitu teman-teman. Yang tadinya padat nanti kalau udah hancur berubah jadi ini ya, kepet apa. Dan konten kali ini ada 3 karung lebih sedikit ya teman-teman, sedikit lebih banyak dari yang konten sebelumnya ya. Kalau dibikin 3 karung pas gitu ya, mungkin 3 karung. Nah itu yang bagian bawah itu 3 karung lebih ya, anggap aja 4 karung lah ya teman-teman. Oke, mantap. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen belajar tentang kompos. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ikon Aircraft. Oke, sudah punya berapa kompos ini ya teman-teman, lumayan sudah ada 6-9 karung mungkin ya teman-teman ya, lumayan lah. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.